Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rizky Ramadhani dari kelas Perbankan Syariah F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fikih muamalah yang bertemakan al-mal atau harta. Yang pertama, pengertian harta. Sesuatu yang diingini oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan, atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan. Harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda, sebab ia boleh diambil dan dikuasai dengan cara mengambil asal dan sumbernya. Fungsi harta: 1. Kesempurnaan ibadah mahdhah. 2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah. 4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. 5. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Dan keenam, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Kedudukan harta dalam Islam. Sesungguhnya, kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Karena asumsi yang beredar sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta sebagai keburukan, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kebaikan. Bahkan, menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi rohani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan rohani. Posisi manusia atas harta kekayaan adalah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Pembagian harta. 1. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara. Harta itu dapat dibagi kepada harta bernilai dan tidak bernilai. Harta bernilai ialah harta yang dimiliki dan syara membolehkan penggunaannya. Sedangkan harta yang tidak bernilai ialah sesuatu yang tidak dimiliki atau sesuatu yang syara tidak membolehkan penggunaannya kecuali ketika darurat atau terpaksa. 2. Dilihat dari sifat harta itu sendiri. Maka harta boleh dibagi kepada harta yang tidak bergerak dan harta bergerak. Harta tidak bergerak ialah harta yang kekal di tempatnya yang tidak boleh dipindahkan dan diubah sama sekali ke tempat lain. Sedangkan harta bergerak ialah harta yang boleh dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang ketiga, dilihat dari segi pemanfaatannya. Harta dapat dibagi kepada harta al-istimali dan harta al-istihlaki. Harta al-istimali ialah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu kekal zatnya atau tidak habis, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan. Contoh harta istimali ialah lahan pertanian, rumah, dan buku. Sedangkan harta istihlaki ialah harta yang apabila dimanfaatkan berakibat habisnya harta itu. Contohnya ialah sabun, pakaian, dan makanan. Yang keempat, pembagian lain yang dikemukakan para ulama fikih tentang harta adalah dari segi kepemilikannya. Ada harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain. Ada pula harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Harta milik bersama boleh berubah menjadi milik pribadi apabila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang. Sebaliknya, harta pribadi pun boleh berubah menjadi milik bersama. Konsep memelihara harta. Memelihara harta dalam Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang menguranginya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan.
dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian memelihara harta dalam ekonomi Islam, yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dan berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi di antara pihak yang bertransaksi. Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlaku lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.